Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita mau minta hikmat Tuhan memenuhi setiap kita sebelum kita beraktivitas pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kami, anugerah-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, pada setiap kami, dimanapun berada. Biarlah kiranya hikmat Tuhan boleh menuntun kami, menuntun langkah kami, agar supaya kami berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, umat-Mu yang merindukan Engkau. Biar kasih Tuhan boleh mengalir, melingkupi setiap kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang, bawa hati kita. Mari datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah merancangkan rancangan yang terbaik atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan yang kami perlukan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan seturut kehendak-Mu. Kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku, amin. Ajaib, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan. Yes, makasih. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah Bapakku ajaib. Mari dengan segenap hati. Yes. Engkau ajaib Tuhan. Segala perbuatan, segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan, amin, amin, segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Yes. Terjadilah, Yesus. Mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kami. Tuhan, Engkau yang sanggup mengadakan setiap apa yang kami perlukan. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup setiap kami. Biar kami boleh mengikuti setiap rencana Tuhan. Oh Yesus, Tuhan yang memberikan kami kekuatan pada hari ini ya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang putus asa, Tuhan memberikan harapan yang baru. Terima kasih sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Yes Jesus, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi dengan segenap hati kita, Bapakku ajaib. Yes, Jesus. Mari rasakan kasih-Nya. Ya, yes. Kami percaya rancangan-Mu terbaik Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari dengan iman kita. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak, pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut akan masa depan kami.
Sebab Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Tuhan yang mengangkat kami saat kami terjatuh. Engkau yang menyediakan kasih setiamu ya Tuhan setiap pagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang malam, bahkan sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu hari demi hari Tuhan menuntun langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat pagi, kita boleh berjumpa kembali pagi ini. Tentunya dalam keadaan yang baik ya, bahkan sekalipun mungkin ada saudara yang berkata keadaan saya tidak baik Bu, saya banyak masalah atau saya sakit. Tetaplah bersyukur, tetaplah percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang selalu berseru kepada Dia. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 mulai. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata di sana,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita ya. Jadi dikatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, ya pikirkanlah semuanya itu. Firman ini berkata ya semua yang benar. Setiap hari iblis itu menyerang kita lewat pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah tempat peperangan. Pikiran kita ini adalah pusat dari kehidupan. Kenapa saudara? Karena apa yang terus kita pikirkan itu akan mengendalikan hidup kita. Ya percuma kita memasuki ya hari-hari yang dengan pengharapan bahwa hari itu kita berharap, percuma setiap hari kita bangun berharap Tuhan hari ini akan menjadi hari yang baik. Tapi kalau yang kita pikirkan yang tidak baik, maka ya percuma semua harapan dan doa-doa kita untuk melihat kebaikan. Di sini dikatakan yang pertama kita harus memasukkan dalam pikiran kita semua yang benar. Kenapa saudara? Karena dalam hidup ini banyak sekali hal yang tidak benar. Ya, dan semua yang negatif itu seringkali cenderung itu yang kita pikirkan. Contoh saudara ya, kita ini sudah berbuat kebaikan, tetapi ada orang memfitnah kita. Itu namanya sesuatu yang tidak benar. Lalu ada orang yang menyampaikan kepada kita, ya saya pernah saudara ditelepon seseorang, Bu Debi, saya dengar tentang ibu, ya saya tanya dengar dari siapa? Saya punya teman saya itu punya teman lagi. Oh gini, dia dengar, dia cerita tentang ibu, jadi teman saya ini cerita ke saya, dia dengar teman saya ada punya temannya itu cerita ke teman saya. Bingung ya saudara, bahkan mumet. Ya, dia cerita tentang apa? Dia cerita yang negatif tentang ibu begini. Ya, dan itu kita tahu cerita yang tidak benar, saudara. Ya, tapi kalau kita biarkan iblis ya, setiap hari itu ada saja orang, ada saja keadaan yang dapat memanah sesuatu yang buruk di pikiran kita. Ketika dia cerita begini saya dengar, saudara. Lalu apa yang saya dengar itu mulai mempengaruhi emosi saya. Masuk dalam pikiran saya lalu turun ke hati saya. Ya, lalu saya mulai berpikir kok bisa ya orang itu cerita saya tentang gini. Nah, ini kan sesuatu yang tidak benar dan kita tahu itu tidak benar. Ya. Lalu kalau kita izinkan masuk ke pikiran kita itu kan kita yang rugi dan kita yang bodoh. Ya, karena iblis bisa pakai semua orang untuk menyerang hidup kita. Ya, lalu saya bersyukur saya punya teman yang terbaik itu suami saya. Tidak ada sahabat yang terbaik bagi kita selain orang terdekat kita. Jadi saya cerita ke suami saya, Say, tadi itu si ibu ini telepon. Dia bilang dia dengar dari temennya punya temen lagi. Lalu suami saya langsung ngomong gini, Say, kalau ada orang cerita begitu, saya punya teman saya punya teman, temennya punya teman, terus itu udah yang nggak benar, nggak usah didengar ya. Itu cuma orang-orang sirik yang mau menjatuhkan dan mau menyerang hidupmu. Ngapain kamu masukin ke dalam pikiran sesuatu yang tidak benar? Lalu saya pikir, oh iya juga ya. Makanya ayat ini berkata, pikirkan semua yang benar. Ya, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Karena di dalam dunia ini banyak yang tidak mulia. Pikirkan semua yang adil, karena di dunia ini banyak yang tidak adil. Kita sudah berbuat baik, bisa saja difitnah, nama kita dijatuhkan. Lalu tanpa berpikir panjang, orang yang mendengar cerita jelek tentang kita, dia telan mentah-mentah. Ya, dan itu semua berkembang. Ya, hidup ini seperti itu, banyak ketidakadilan. Makanya Alkitab berkata pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang suci, karena di dunia ini banyak yang tidak suci.
Ya, pikirkan semua yang manis karena di dunia ini banyak yang pahit, saudara. Jangan izinkan kepahitan tuh masuk di hidup kita. Tapi terus lepaskan pengampunan, lepaskan sesuatu yang baik. Lalu semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara. Ya, pikirkan semua yang baik. Sebab apa, saudara? Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu sangat menentukan apa yang akan muncul dalam perkataan dan tindakan kita. Ya, kalau kita ini mengizinkan kepahitan masuk di hati, maka yang kita akan ucapkan adalah kata-kata yang pahit. Kita juga cenderung menyakiti hati orang. Ya, tetapi kalau kita memikirkan yang manis, maka yang manis yang keluar dari hidup kita. Karena itu Paulus menyuruh ya kepada jemaat, memperingatkan kepada jemaat termasuk kepada kita hari ini, bagaimana kita memprogram pikiran kita ya, dengan pikiran yang benar, pikiran yang mulia. Siapa yang bisa mengontrol pikiran kita? Bukan orang lain, hanya kita sendiri. Setiap hari akan banyak sampah yang datang, tapi kita yang bisa menentukan mana yang boleh masuk dalam pikiran kita, mana yang tidak. Itu kuasanya ada pada kita. Makanya setiap hari kita perlu mendengar firman. Mungkin saudara di kantor, saudara akan ketemu dengan teman-teman yang mungkin memfitnah, bergosip atau berkata-kata yang tidak baik. Engkau punya kuasa untuk menentukan apa yang masuk ke pikiranmu dan apa yang enggak boleh. Kita yang bisa memprogram, buang semua yang tidak baik dari pikiran kita, saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata kita hanya boleh memikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Yang gak sedap didengar gak usah didengar. Ya, ada orang-orang sampah, saudara, yang akan membawa berita-berita buruk. Ya, ada satu orang tuh selalu, saudara, kalau WA saya itu yang buruk. Ya, jadi saya harus memprotek. Seringkali gak saya baca. Seringkali gak saya angkat teleponnya. Kenapa, saudara? Karena kita harus membatasi diri bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang membawa hal-hal yang tidak benar, yang tidak enak didengar. Tuhan berkata, ya pikirkan yang enak didengar saja. Lalu dikatakan, ya pikirkan semua yang mulia, yang adil. Ya, seringkali saudara, ya kita ini mempunyai banyak masalah dengan pikiran. Ya, bahkan alam bawah sadar kita. Ya, seringkali kalau kita hanya memikirkan yang buruk, yang negatif, yang tidak enak, ya, orang yang cenderung berpikirnya negatif, itu pasti semua ini dia masukkan, yang tidak enak didengar, yang tidak mulia, yang tidak baik, yang tidak patut dipuji, yang tidak adil. Maka kalau semua itu dalam pikiran kita, saya yakin ya pikiran kita menjadi sampah, maka hidup kita menjadi sampah juga. Jiwa kita penuh dengan sampah sehingga hidup kita ini jadi sampah. Di mana-mana kita bermasalah. Dengan orang ini kita bertengkar, dengan suami kita bertengkar, dengan anak kita bertengkar, dengan siapapun kita akan bertengkar. Kenapa? Karena dalam diri kita tuh banyak sampah. Mari kita belajar program pikiran kita, masukin hanya hal-hal yang baik saja. Ya, segalanya bacalah firman Tuhan dan berdoalah, minta Allah untuk menolong kita, saudara, untuk memikirkan segala yang baik. Ya, karena apa yang kau pikirkan itu yang kau percayai, apa yang kau percayai itu yang kau imani, dan apa yang kau imani itu akan terjadi menimpa hidupmu. Kalau kita pikirkan yang baik, yang manis, pikirkan firman Tuhan. Makanya kenapa saudara harus banyak mendengar firman pagi hari. Saya bersyukur. Ya, banyak kok yang WA ke saya, Bu, setiap pagi saya ke kantor, saya dengar khotbah Ibu di mobil. Di kantor pun saya dengar khotbah Ibu. Sekarang hidup saya berubah, Bu. Saya semakin positif. Dulu saya tuh menjadi orang yang negatif, apa dikit tersinggung, apa dikit marah, apa dikit gini. Jadi karena saya mendengar yang negatif, tapi sekarang di rumah saya dengar firman, di mobil saya dengar mesbah syukur, di kantor saya dengerin khotbah-khotbah Ibu. Sekarang saya jadi orang yang lebih positif. Ya, saudara, ya mari kita membangun kehidupan kita karena tidak ada orang lain yang bisa membangunnya selain kita sendiri. Tentunya berdasarkan firman Tuhan. Ya, dan dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, kata Rasul Paulus, daripadaku, ya lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Bagaimana Tuhan bisa menyertai dan melimpahi berkat dalam hidup kita? Saudara, jangan hanya menjadi pendengar firman saja. Banyak orang-orang hanya menjadi pendengar firman tetapi dia gak melakukan firman itu. Makanya firman Tuhan berkata, karena itu apa yang telah kamu dengar, yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima. Ya, kita tiap hari belajar firman, tapi kalau tidak dilakukan maka nol besar. Tuhan juga gak bisa menyertai, Tuhan gak bisa memberkati kita. Tapi kalau kita melakukan, Rasul Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang hari ini saudara dengar dari firman Tuhan ini, apa yang telah saudara terima, lakukanlah itu. Maka akibatnya apa? Allah yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang-orang yang rajin mendengar firman, melakukan firman, hidup mereka penuh damai sejahtera, tidak membawa roh perpecahan, tidak membawa roh yang menyebabkan orang lain itu gusar, menyebabkan orang lain di mana-mana ada perpecahan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada damai sejahtera. Saudara, saya mau berdoa buat setiap kita. Mari ya, semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin tahun kita semakin dewasa, hidup kita semakin diubahkan, bahkan hati kita semakin dipulihkan, jiwa kita semakin dipulihkan, dan kita berbuah-buah lebat supaya hidup ini memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya, jadilah berkat di tempatmu bekerja, jadilah berkat di sekolahmu, jadilah berkat di rumah tanggamu, jadilah berkat dalam pergaulanmu, jadilah berkat dalam komunitasmu. Keluarkan yang manis, karena orang yang berpikiran yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang adil, yang patut dipuji, maka perkataan mereka juga manis, ya, perlakuan mereka manis, sikap mereka juga baik, saudara ya. Karena itu mari kita semua semakin hari semakin melekat kepada Kristus dan melakukan ajaran-ajaran firman Tuhan, agar Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu menyertai hidup kita semua. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Ketika kami taat melakukan firman Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh bukan hanya mendengar, tapi melakukan semua firman yang kami dengar, kami pelajari, kami terima Tuhan. Ajar kami taat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga damai sejahtera Allah mengalir di hidup kami. Katakan bersama saudara, biar Tuhan pelihara kita dalam damai sejahtera-Nya. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya, kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan damai sejahtera, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi katakan dengan iman, damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami terus memikirkan semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, itu yang kami pikirkan. Dan kami bukan hanya mau mendengar,
tapi kami mau melakukan semua yang sudah kami pelajari, semua yang sudah kami terima, apa yang kami dengar firman-Mu pagi ini, kami mau menjadi pelaku-pelaku. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Damai sejahtera-Mu itu yang kami butuhkan hari-hari ini. Sebab jika Allah sumber damai sejahtera menyertai kami, maka dalam keadaan apapun, mungkin hari-hari yang sulit, asalkan Tuhan beserta kami, damai itu tetap ada di dalam hati kami. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami, itu akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan pimpin, sertai hidup kami. Biarlah kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Kami mau memprogram pikiran kami buang semua hal-hal yang sampah, yang tidak berkenan. Biar kami memikirkan semua yang baik agar hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, dimanapun berada, kami ada. Tuhan menyertai, memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Yang berulang tahun hari ini Tuhan tambahkan hikmat-Mu, penyertaan-Mu luar biasa, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Engkau yang berjanji menyertai. Engkau juga memberkati setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Bapak. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jalan keluar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Kami tahu apapun tantangan persoalan depan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami perkatakan firman-Mu, Tuhan adalah Allah yang sanggup bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya, yang sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, damai sejahtera Allah penuh atas hidupmu, memerintah atas setiap kita. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi dan Tuhan memberkati. Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selama